Jadi komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain dan dapat dilakukan secara verbal ataupun nonverbal. Jadi kalau bicara komunikasi sebetulnya tidak hanya bicara tentang kalimat atau kata-kata yang disampaikan, tetapi ada banyak justru yang tidak disampaikan di dalam kalimat. Ini yang dikatakan sebagai komunikasi nonverbal, ya. Mungkin kalau untuk kata-kata jelas ya apa yang kita sampaikan begitu. Tetapi yang nonverbal inilah yang sesungguhnya jauh lebih penting di dalam komunikasi yang menyentuh emosional, ya. Jadi nonverbal itu misalnya ekspresi, ya, ekspresi, kemudian bahasa tubuh kita, pelukan atau ciuman kepada anak kita atau kontak mata kita ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada pasangan kita, ya. Malah untuk komunikasi kita sebagai orang tua kepada anak-anak yang masih kecil, justru porsi dari komunikasi nonverbal ini jauh lebih besar daripada komunikasi verbal. Saya pernah punya satu klien yang punya anak yang masih sangat kecil ya, mungkin hanya sekitar 3 tahun. Jadi mereka suami istri berbeda cara berkomunikasi dengan anak, cara mendisiplin anak. Jadi si istri merasa suami saya itu terlalu lembek gitu, ya, terlalu lembek. Dia terlalu kasih apa aja. Kalau saya nggak bisa, saya harus dudukin anak saya di depan saya dan saya sampaikan, misalnya, Dek, kamu tidak boleh makan itu, nanti kamu sakit perut. Kalau kamu sakit perut, nanti kamu nggak bisa main. Nah, dia sampaikan dengan komunikasi verbal kepada anak 3 tahun seperti itu. Ya. Yang kita tahu di dalam tahapan perkembangan anak, sebetulnya si anak ini belum punya kematangan kognitif ya. Jadi justru walaupun mungkin si ibu sudah berusaha untuk menyampaikan dengan runut gitu apa yang mau dia sampaikan kepada anak, tetapi anak sendiri tidak memahami, ya. Karena di usia ini sesungguhnya yang dibutuhkan adalah komunikasi nonverbal, ya. Jadi dukungan, sentuhan, pelukan, ciuman, ya, pandangan mata, bagaimana kita ketika berbicara dengan anak kontak mata ya satu level dengan anak. Nah ini yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Kemudian yang kedua, komunikasi itu rupanya bisa terjadi secara positif atau negatif, efektif atau tidak efektif. Nanti kita akan belajar lebih luas tentang komunikasi efektif ini ya. Jadi yang dimaksudkan dengan efektif bagaimana message atau pesan yang kita mau sampaikan kepada anak-anak kita itu bisa sampai sesuai dengan tujuan ya dan ada kesepahaman yang terjadi ketika kita mengkomunikasikan. Itu yang dimaksud dengan efektif. Ada beberapa contoh dari komunikasi positif dan negatif. Saya mulai dengan komunikasi negatif ya. Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Ini dia ya. Jadi komunikasi negatif itu ini beberapa contoh. Kita bisa lihat di sini. Mengomel atau menggurui, menginterupsi, mengkritik, mengungkit-ungkit, memanfaatkan rasa bersalah anak, menyindir, mengambil alih, menyelesaikan masalah anak, merendahkan, mengancam, atau berbohong. Bapak Ibu nggak usah jawab, tapi mungkin bisa dilihat dari beberapa poin ini, ada nggak yang pernah saya lakukan ketika saya berkomunikasi dengan anak saya. Ya. Saya pikir saya juga pernah melakukan ya komunikasi negatif ini. Tidak ada orang yang selalu positif ya di dalam komunikasinya. Ya. Saya akan coba menyoroti ada hal yang mungkin jadi pertanyaan buat Bapak Ibu, kok ini bisa disebut negatif sih gitu ya. Contoh yang ini yang memanfaatkan rasa bersalah anak ya. Seringkali orang tua suka memanfaatkan rasa bersalah anak. Maksudnya kalau anaknya udah sadar kalau dia salah misalnya menjatuhkan barang ya atau melanggar aturan yang dibuat ya, seringkali si orang tua berpikir ini kesempatan ya. Jadi saya bisa menasehati dia karena dia udah sadar kalau dia salah. Gitu, ya. Jadi kita memanfaatkan rasa bersalah anak ini gitu ya. Jadi kita justru nasehatin dia gitu. Itulah makanya karena kamu melanggar, akhirnya kan kamu jadi dimarahin sama mama gitu. Jadi kita sengaja manfaatkan sehingga dia semakin merasa bersalah, semakin besar rasa bersalahnya.
Kenapa itu bisa menjadi komunikasi negatif? Nanti kita akan pelajari di yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Yang saya soroti yang kedua adalah mengambil alih menyelesaikan masalah anak ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini ada enggak yang sering melakukan hal ini ya. Jadi kalau misalnya kita mencoba mengkomunikasikan sesuatu kemudian si anak ini tidak mampu atau tidak berhasil ya, atau mungkin tidak melakukan, kita cenderung mengambil alih apa yang menjadi masalahnya dia, kita selesaikan. Sepertinya positif ya, tetapi ini menjadi bagian daripada komunikasi negatif. Kenapa? Karena anak tidak belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi orang tua menutup kesempatan untuk anak belajar salah, untuk anak belajar untuk gagal, dan anak mengkomunikasikan kegagalannya, mengkomunikasikan kelemahan yang dia miliki kepada orang tua, seperti itu. Ya. Jadi artinya di dalam komunikasi bisa saja kita berpikir itu positif, tetapi ternyata komunikasi itu negatif, gitu. Ya. Kita akan masuk kepada komunikasi positif. Apa contoh-contohnya komunikasi positif itu? Ya. Berkomunikasi efektif sejak anak masih kecil, nanti kita akan pelajari ya. Berkomunikasi pada level anak. Apa yang dimaksudkan dengan pada level anak? Ini maksudnya harus sesuai usia anak. Ya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan anak kecil seperti anak remaja. Ya. Kita tidak bisa memakai bahasa yang untuk orang dewasa kepada anak-anak seperti itu, kepada anak yang masih kecil. Tetapi sebaliknya kita tidak bisa memperlakukan anak remaja seperti kepada anak kecil. Ya. Jadi berharap pokoknya apa yang dibilang sama orang tua kamu nurut. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Tidak ada ruang untuk si anak remaja ini bisa menyampaikan perasaannya atau mungkin ketidaksetujuannya di dalam komunikasi itu. Makanya penting sekali berkomunikasi pada level anak. Ya. Belajar untuk benar-benar mendengar, usahakan bicaranya tidak bertele-tele ya. Di dalam checklist yang ada beberapa orang tua yang sudah mengisi ya, salah satu poin yang paling banyak diisi oleh Bapak Ibu ini adalah bicara panjang lebar ya. Jadi cenderung untuk berbicara dengan panjang lebar kepada anak ya. Justru kalau misalnya komunikasi mau positif, usahakan tidak bertele-tele seperti itu ya. Kemudian pakai pertanyaan terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan terbuka? Misalnya begini, kita tidak pakai, adik udah pulang dari sekolah mau kemana? Itu jelas jawabannya. Ya. Oh saya mau les, titik berhenti. Ya. Tetapi kalau pertanyaan terbuka berarti memungkinkan dia untuk menjelaskan. Ya. Jadi misalnya kalau adik pulang sekolah mau kemana? Mau les. Oh kamu les? Kamu bisa ceritain sih kalau kamu les itu pergi sama siapa aja, terus apa sih, kamu seneng nggak sih di sana waktu les itu? Nah itu pertanyaannya terbuka ya, jadi memungkinkan si anak untuk lebih banyak berkomunikasi dengan kita seperti itu ya. Saya kemarin baru mengkonseling satu anak SMP ya kan, jadi di dalam konseling itu dia bilang dia tidak pernah menceritakan perasaannya. Ya. Jadi si anak ini sangat takut sama papanya karena dulunya papanya sempat sering pukul dia ya kalau dia tidak melakukan apa yang diminta orang tuanya. Tetapi papanya udah berubah ya, papanya udah mau mengubah diri dan tidak melakukan lagi. Tetapi si anak tidak berani ya. Ada rasa takut yang membuat dia tidak berani untuk berbicara ya. Karena kenapa? Karena pola komunikasi papanya itu lebih kepada kamu sudah lakukan belum? Sudah belajar belum? Belum. Berapa nilai kamu? Nilai kamu 6. Itulah karena kamu malas kayak gitu ya. Jadi tidak memberikan peluang kepada anak untuk menyampaikan. Ya. Kenapa? Kenapa dia kok dapat nilainya 6 gitu? Kenapa dia nggak belajar? Nah itu yang membuat si anak akhirnya membangun rasa takut di dalam dirinya. Ya. Kemudian yang positif adalah mengungkapkan perasaan dan pikiran kita. Bukan hanya bicara fakta, tapi bicara tentang yang di dalam, ya, perasaan dan pikiran kita. Ya. Kemudian membuat jadwal untuk diskusi keluarga. Ya. Jadi ada kesempatan untuk semua anggota keluarga bisa berdiskusi. Akui jika bersalah atau
kita tidak tahu. Jadi sebagai orang tua, kita tidak maha tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang memang kita salah atau kita tidak tahu. Kita harus berani mengakui di hadapan anak, kalau saya memang salah. Aduh sorry ya, Papa belum tahu, nanti coba Papa cari tahu ya, gitu ya. Atau misalnya kita salah, maaf ya, Mama bersalah loh, kemarin harusnya Mama tidak melakukan hal itu. Ya. Itu menjadi bagian dari komunikasi positif. Ya. Dan yang terakhir adalah buat penjelasan yang lengkap. Jadi jangan sepotong-sepotong. Istilahnya pakai modal pokok gitu ya. Pokoknya kamu harus begini gitu ya. Nah, kita harus berikan penjelasan kenapa tidak boleh ya. Kenapa ada aturannya begini ya. Jadi bukan hanya modal pokok aja gitu ya. Jadi itu beberapa contoh dari komunikasi negatif dan komunikasi positif ya. Sekarang kita akan masuk kepada, jadi bagaimana dong? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi secara positif dan secara efektif? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya? Karena kita orang-orang percaya, tentu saja kita memiliki prinsip yang berbeda dari dunia ya. Jadi ada 3 prinsip yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu pada sore hari ini. Ada 3 prinsip. Yang pertama tripartit, yang kedua prinsip dialogis, dan yang ketiga prinsip efektif ya. Itu seperti apa sih, kita coba bahas satu demi satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah prinsip tripartit ya. Jadi sebetulnya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah mengalami pembebasan dan dibaharui di dalam roh kita, ketika kita berkomunikasi dengan pasangan ataupun dengan anak kita, kita tidak hanya komunikasi 2 arah, tetapi kita berkomunikasi 3 arah. Ya, kita berkomunikasi 3 arah. Ya, sebentar Bapak Ibu, kayaknya power saya ada masalah. Saya coba cek. Oke, maaf ya. Jadi ada komunikasi segitiga. Segitiganya itu antara saya, anak saya dengan Tuhan. Atau saya, pasangan saya dengan Tuhan. Itu dimaksudkan dengan tripartit. Ya. Kita akan baca satu bagian dari firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Jadi Ulangan 6 ayat 59 adalah satu perintah yang diberikan kepada orang tua, ya, orang Israel, ya, untuk secara turun-temurun mengajarkan tentang Allah kepada anak-anaknya, seperti itu. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena kalau kita melihat dari bagian awal dari ayat 5 ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Artinya perintah untuk mengasihi Tuhan itu harus dimulai dari ayah dan ibu, dari orang tua. Ya. Jadi bukan orang tua mengajarkan anak mengasihi Tuhan, tetapi orang tua sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi makanya prinsip tripartit adalah bagaimana orang tua punya relasi dengan Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Setelah itu barulah orang tua bisa melakukan relasi dengan anaknya. Makanya ayat selanjutnya baru dimasukkan
haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Kalau kita lihat di sini, tadi itu ya verbal dan non-verbal. Bukan hanya mengajarkan atau membicarakan, tetapi bersama-sama dengan anak. Ya, ketika duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Ya, dan di bagian terakhir, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi, komunikasi keluarga bersama dengan Allah itu menjadi satu sistem yang ada di dalam rumah tangga Kristen. Ya. Jadi, sistem itu berjalan, ya, dimulai daripada orang tua yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Jadi kalau saya boleh gambarkan, prinsip dari komunikasi 3 arah seperti ini. Ya. Jadi dimulai dari ayah, ibu, dan Allah. Ketika ayah dan ibu semakin dekat dengan Allah, maka relasi ayah dan ibu semakin dekat juga. Ya. Ketika komunikasi ayah dan ibu semakin baik dengan Allah, maka komunikasi ayah dan ibu semakin baik juga. Kalau kita lihat segitiga ini kan, berarti kalau semakin dekat, semakin pendek hubungan kita dengan Allah, semakin dekat, maka kita juga akan semakin pendek, semakin dekat dengan pasangan kita. Ya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika ayah, ibu semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin dekat dengan anak kita. Dan ketika anak kita sudah diperkenalkan kepada Allah sejak dini, mereka akan mengenal Allah dan mereka juga akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, prinsip komunikasi tripartit ini adalah prinsip yang sangat penting. Karena ini adalah awal kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Bukan berbicara kognitif tadi ya Bapak Ibu ya, siapa Allah, apa yang dihafal di dalam ayat Alkitab tentang sifat-sifat Allah, bukan begitu. Tetapi bagaimana relasi Allah itu terlihat nyata dalam hidup Bapak dan Ibu, dilihat nyata oleh anak dan anak meneladani. Ya. Kita tahu di dalam prinsip perkembangan anak itu belajar dari meniru ya Bapak Ibu ya. Dari meniru, dari melihat gambaran dari orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Dan tentu saja dalam hal ini ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya sungguh-sungguh mengenal Allah dan untuk mengenal siapa Allah. Ya. Ada beberapa harapan yang tertulis di dalam pendaftaran, yaitu bagaimana memperkenalkan, mengkomunikasikan tentang Allah kepada anak. Ya. Jadi cara yang sangat efektif dan harus kita lakukan adalah komunikasi lewat hubungan kita dengan Allah. Untuk mereka pada akhirnya mengenal siapa Allah itu sendiri. Ya. Oke. Nah, saya akan mencoba menjelaskan di sini kenapa komunikasi suami dan istri itu berperan penting dalam komunikasi dengan anak. Ya. Ketika seorang wanita dan seorang pria yang mengenal Tuhan, percaya, ya, mengenal Tuhan, orang percaya, menikah, ya, masing-masing punya satu sistem komunikasi yang berbeda. Ya, jadi ibu atau istri punya sistem komunikasi yang dibangun dari keluarga besar, dari keluarga, pola asuh keluarganya. Dan suami juga punya sistem komunikasi yang dia miliki dari pola asuh keluarganya. Jadi bisa jadi sangat berbeda antara istri dan suami. Ketika menikah, seperti prinsip firman Tuhan, dua menjadi satu. Ya. Jadi tidak bisa si istri mengikuti pola komunikasi suaminya plek gitu ya, dan atau kebalikannya. Ya. Tetapi harus ada blending antara pola komunikasi yang dimiliki oleh istri dengan suami sehingga membentuk satu sistem komunikasi di dalam rumah tangga Kristen. Ya. Ini sistem komunikasi suami dan istri. Ya. Sehingga pada saat suami dan istri punya satu pola yang bersinergi di dalam komunikasi, ketika memiliki anak, ya akan dibentuk satu pola komunikasi yang disesuaikan dengan anak.
Tetapi suami dan istri tetap punya pola komunikasi yang khas ya di antara mereka berdua. Tetapi dengan anak ada pola komunikasi, sistem komunikasi yang terbentuk di dalam rumah tersebut. Ya. Jadi dengan demikian, ketika seorang ayah atau seorang ibu punya masalah di dalam komunikasi, saya beri contoh ini ya. Ketika ayah dan ibu tidak punya sistem komunikasi yang bersinergi antara si ayah dan si ibu, si anak akan mencari pola komunikasi kepada salah satu, apakah kepada ibu atau kepada ayah. Itu sebabnya seringkali kita melihat ada anak yang beraliansi, ya. Jadi beraliansi dengan si ibu untuk melawan bapaknya gitu ya. Atau si anak beraliansi dengan bapak untuk melawan si ibunya. Atau yang lebih bahaya lagi, si anak punya pola sistem sendiri, ya, sehingga terpisahlah antara bapak, ibu, dan anak, sehingga tidak terbentuk sistem komunikasi di dalam keluarga. Tetapi yang sering kita lihat adalah bagaimana si anak beraliansi dengan ibu atau anak beraliansi dengan bapak. Kalau ini terjadi, menyebabkan banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya. Itu kira-kira gambarannya kenapa ketika kita bicara bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak, kita harus mulai dulu komunikasi di antara suami dan istri. Ya. Jadi istri tidak bisa memaksakan cara komunikasi saya paling benar kepada anak, atau suami memaksakan saya yang paling benar kepada anak. Ayo, harus istilahnya rembukan dulu berdua dan temukan satu sistem bersama. Setelah itu barulah anak bisa menemukan safe place-nya dia ketika dia mengkomunikasikan perasaan atau pikirannya. Oke, prinsip pertama ya Bapak Ibu tentang prinsip kedua yang mau sampaikan di sini adalah prinsip dialogis. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip dialogis? Saya ambil dari satu teori komunikasi yaitu Martin Buber. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah pernah tahu tentang teori ini. Ya. Di dalam teori ini, saya coba pindah, kayaknya saya masalah dengan baterai ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya langsung ya, pakai konektor. Bentar ya Bapak Ibu, maaf sekali. Maaf sekali. Oke. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini Martin Buber sendiri menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama adalah I and it, yang kedua I and I, dan yang ketiga I and you. Apa sih yang dimaksudkan dengan ini? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara komunikasi dialogis, itu tuh yang ketiga ini I and you. Tetapi sebelum sampai ke sini saya coba jelaskan dengan contoh ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami ya. I and it, apa yang dimaksudkan dengan I and it? Sama seperti gambar yang saya buat di sini. Jadi sepertinya kita berkomunikasi tidak dengan person ya. Tidak dengan satu pribadi. Tetapi seperti saya berkomunikasi dengan benda seperti itu ya. Saya berkomunikasi dengan benda, saya tidak menghargai anak kita sebagai pribadi ya, pribadi yang perlu didengarkan, pribadi yang perlu dimengerti kebutuhannya. Karena saya merasa saya orang tua, kamu anak, kamu harus ikut saya seperti itu ya. Sepertinya anak itu menjadi bagian dari kepemilikan saya ya. Kamu sepertinya benda atau barang atau harta yang saya punya gitu ya. Jadi apapun yang saya sampaikan ya harus ikut gitu. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan I and it. Jadi kita tidak melihat anak-anak kita ketika kita berkomunikasi dengan anak kita atau pasangan kita ya sebagai sebuah pribadi seperti itu. Jadi sepertinya kita berkomunikasi dengan 2 orang
saya dengan pasangan atau saya dengan anak, tetapi sesungguhnya kita monolog, kita berkomunikasi sendiri, ya. Karena kita tidak melihat anak dan pasangan kita itu sebagai satu pribadi. Nah, kalau yang I&I seperti apa? Ya. Kita seolah-olah berkomunikasi dengan pasangan atau dengan anak kita, tetapi sebetulnya saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Contohnya seperti apa? Ya, ketika kita mendiskusikan satu hal dengan anak kita, ya, misalnya anak kita bicara tentang mungkin anak remaja misalnya ya, anak remaja berbicara tentang pacaran misalnya ya, tentang pacaran. Aduh, papa mama, teman-temanku udah mulai pada pacaran kayak gitu ya, udah mulai pacaran ya. Oh, tapi aku belum punya pacar loh, papa mama gitu kan, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian si orang tua, apakah bapak dan ibu, mulai dia memberikan nasihat panjang lebar tadi ya, bapak ibu ya. Iya, harusnya kalau pacaran tuh begini. Jadi satu waktu yang seharusnya kayaknya ada yang Deslan, Ada topeng monyet. oh gitu ya Bu, bisa di mute Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya ya. Oke, ya jadi I&I itu seolah-olah saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri, dengan pendapat saya, dengan prinsip saya sendiri. Ya, jadi biasanya tipe komunikasi I&I ini bisa menghabiskan waktu untuk pendapat atau pemikiran dia sendiri. Ya, jadi setelah bicara panjang lebar, mungkin anaknya itu ada bicara tapi dia nggak dengar. Ya, dan langsung dia tutup dengan kesimpulan. Ya, jadi pokoknya Dek, seperti yang Mama bilang, kamu harus bla 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 seperti itu. Ya. Jadi dia berkomunikasi dengan anak di hadapan anak, tetapi sesungguhnya dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya. Makanya saya katakan di sini sebagai dialog yang palsu. Ya. Nah, jadi seharusnya komunikasi yang tepat itu adalah teori dari Martin Buber yang ketiga, I and you. Ya. Bagaimana saya melihat anak saya sebagai pribadi yang setara dengan saya. Arti setara apa? Artinya dia juga punya hak untuk berbicara. Ya. Dia juga punya hak untuk didengarkan. Anak saya atau pasangan saya juga punya hak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan apa yang saya yakini, seperti itu. Itu I and you. Ya. Jadi komunikasi I and you. Jadi terjadi dialog. Ketika komunikasi ini terjadi dialog, ya. Artinya ketika orang tua menemukan, oh ya kenapa kamu nggak setuju dengan mama? Kembali lagi contoh yang remaja tadi, ya. Misalnya mamanya merasa, aduh kalau menurut mama kamu kan masih SMA kelas 1, nggak usah dulu lah pacaran, gitu ya. Nah, ketika dialog, si anak bisa bilang, kenapa nggak boleh ma? Kok teman-temanku udah pacaran semua, gitu. Ya. Nah, I and you artinya mencoba untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh anak. Ya. Jadi bisa digali dengan pertanyaan terbuka. Oke, oh kamu berpikir kamu udah bisa pacaran ya dengan umuran kamu. Coba deh ceritain kenapa sih menurutmu bisa kayak gitu. Nah itu terjadi dialog. Ya. Sehingga ketika si anak menyampaikan tujuannya apa, seperti itu. Ya. Ketika anak menyampaikan itu, si orang tua bisa menjelaskan dari sisi anak, dan anak tidak merasa terintimidasi karena dia merasa sudah didengarkan oleh orang tua. Ya, dia merasa apa yang menjadi pendapat dan pemikiran dia sudah diterima, ya, dan orang tua mencoba memahami pendapatnya dia kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan dengan dialogis, ya, dengan komunikasi dialogis. Ya, saya coba mau melihat cara komunikasi dari yang disampaikan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pilih. Ya. Saya coba lihat yang paling banyak itu cara komunikasinya berteriak, bersuara keras, menaikkan nada suara. Menaikkan nada suara ini paling banyak ya Bapak Ibu yang memilih ini. Nah kira-kira coba sharing, saya stop share dulu ya. Sharing dari Bapak Ibu nih.
Dari yang kita pelajari tadi kan ada 3 jenis komunikasi ya. I and it, I and I, dan I and you tadi ya. Kira-kira ketika kita berteriak, bersuara keras, menaikkan nada suara, mungkin nggak kita berkomunikasi I and you? Silakan, kalau ada yang mau berbagi. Menurut Bapak Ibu gimana? Kalau ada yang punya pendapat, silakan. Mungkinkah kita bisa berkomunikasi dialogis dengan anak, ya? Ketika kita berkomunikasi dengan cara menaikkan nada suara kita dengan suara keras seperti itu. Gimana kira-kira, Bapak Ibu? Ada pendapat? Kalau menurut saya sih, Bu, itu tidak akan terjadi komunikasi dialogis tadi ya, sebab sudah ada istilahnya karena nada tinggi tadi itu bisa jadi membuat si anak itu menjadi terintimidasi, dia takut untuk mengeluarkan apa yang mau dia sampaikan. Karena kita sudah pasang tameng bahwasannya ya seperti tadi itu seakan-akan I and I gitu nanti. Iya. Sorry. Jadi si anak itu ketika mau mengatakan oh bukan begitu loh, bla 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 bla. Kamu ya, bla. Otomatis si anak itu kan jadi ya udahlah. Akhirnya dia terdiam, vakum gitu. Jadi kalau katanya mau apakah terjadi? Menurut saya tidak. Karena anak itu sudah terancam. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Tri untuk masukannya. Betul ya, karena kan sebetulnya kita dalam posisi orang tua dan anak itu sebetulnya inferior ya Bapak Ibu ya. Anak itu dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan kita sebagai orang tua. Ya, ketika orang tua udah menaikkan suara atau berteriak dengan suara yang keras, anak itu udah ciut langsung gitu. Ya. Untuk menyampaikan boro-boro pendapat yang berbeda gitu kan. Jangan-jangan dia udah mati kata, mau ngomong pun udah nggak bisa ngomong gitu kan. Saking langsung ciut gitu hatinya mendengar suara keras dari orang tuanya ya. Nah, jadi itu dia ya. Tapi mungkin ada di antara kita karena ini banyak yang teman-teman dari Sumatera Utara, di Riau juga banyak teman-teman dari daerah Sumatera, bahkan mungkin dari timur juga ya. Kita punya kebiasaan memang suaranya keras gitu kan. Kayak gitu ya biasanya ya. Tapi memang bukan berarti suara keras itu ya artinya tidak bisa untuk nadanya dihalusin gitu. Jadi istilahnya jangan main sopran gitu Bapak Ibu ya. Mainnya alto aja kalau sama anak ya. Jadi kurangin nadanya karena membuat anak lebih safe ya, membuat anak lebih tenang sehingga komunikasi bisa terjadi. Ya, jadi memang lebih berjuang ya untuk kita yang terbiasa dengan suara keras gitu. Mungkin kalau orang Jawa kayaknya lembut-lembut gitu kan, lebih gampang sepertinya ya. Tetapi bukan berarti itu ya, bukan berarti apa yang saya sampaikan tadi. Oke, kemudian dari strategi saya lihat masukan ya dari hasil checklist Bapak Ibu. Yang paling banyak itu buat tuntutan, perintah, aturan untuk semua orang di rumah ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu tadi yang kita pelajari tadi ya tentang bentuk komunikasi dialogis. Bagaimana caranya kalau strategi kita itu membuat tuntutan, perintah, aturan untuk semua orang di rumah supaya komunikasi dialogis itu tetap bisa tercipta. Ada yang mau kasih masukan di sini? Silakan. Ada, Bapak Ibu? Saya sangat ngerti ya, karena biasanya memang ibu-ibu tuh sangat detail. Ya. Jadi kalau bisa di rumah itu udah jelas tugas bapaknya apa, tugas anaknya apa, anak nomor 1 tugasnya apa, nomor 2 tugasnya apa gitu kan. Dan semua aturan di rumah harus diikutin kayak gitu ya. Tapi bagaimana bisa terjadi komunikasi yang dialogis ketika strategi ini yang kita pakai gitu Bapak Ibu. Ada yang mau kasih masukan? Ada? Silakan. Karena saya berharap ini nggak cuma pelajaran yang kita dapat ya, tetapi kita pun bisa melihat itu sebagai satu hal praktis yang bisa kita lakukan gitu dengan keluarga kita. Silakan kalau ada. Silakan Ibu Liberty mungkin sedang membuka mic.
Ya, sebenarnya ini karena diminta 2. Ya. Jadi saya nggak pilih ini sebenarnya. Meskipun Mm-mm. kami ada aturan juga di rumah ya. Nah, tapi kalau suara saya menggema ya? Enggak, cukup jelas, Bu. Tapi kalau yang sebelumnya, kalau mau aman sih sebenarnya kalau kayak kami, itu mesti diskusi dulu peraturannya. Cocoknya bagaimana, terus nanti konsekuensinya apa. Nah, biasanya anak-anak juga mau komplain, misalnya kalau konsekuensinya nggak sesuai dengan nggak sesuai bobotnya ya, karena mungkin anak-anak udah agak lebih besar ya sekarang. Tapi kalau dulu emang ya itu aturan tuh dari kita orang tua gitu, nggak ada diskusi. Tapi kalau semakin kesini karena anak-anak sudah semakin besar, yaitu ya perlu diskusi. Mereka bisa melawan, mereka bisa nggak ngelakuin apa yang tuntutan yang kita kasih gitu. Jadi sekarang sih masa-masanya bergumul ya dengan aturan-aturan yang dulu biasa dipatuhi, sekarang udah nggak ikutin. Gitu. Oke, terima kasih Bu Libertine ya. Ya betul ya, satu poin yang baik sekali. Makasih Bu Libertine sudah menyampaikan. Jadi seringkali memang anak melakukan aturan bukan karena dia memahami aturan atau melihat aturan itu perlu dia lakukan, ya. Tetapi lebih kepada, iya, daripada nanti mama marah gitu ya. Daripada nanti mama nanya-nanya terus. Kamu udah cuci baju kamu belum? Ditanya lagi. Kamu udah cuci piring belum? Gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi itu satu hal yang menarik untuk terjadi komunikasi yang dialogis. Yang disampaikan Ibu Titin itu baik sekali ya. Artinya kita harus membuat aturan bersama-sama dengan anak, ya. Karena itu akan menolong anak melihat aturan itu menjadi bagian yang dia buat juga. Dan dia bisa lebih bertanggung jawab dengan aturan yang dibuat. Jadi strategi ini bisa dipakai, ya. Tetapi kita kembali lagi harus mengingat dialogis tadi. Bukan hanya untuk saya aturannya, tetapi untuk kepentingan anak juga. Ya. Oke, saya kembali akan screen share lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan. Ya, kita akan masuk kepada prinsip ketiga. Suara saya masih jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Kita masuk ke dalam prinsip ketiga, yaitu prinsip efektif. Tadi di awal komunikasi itu bisa efektif dan juga bisa tidak efektif. Ya, saya akan memakai satu teori relasi antar pribadi dari Dr. Eric Berne ya. Nah, saya coba menjelaskan pelan-pelan ya. Jadi di dalam kita berkomunikasi, sebetulnya kita memainkan peran yang berbeda ketika kita berkomunikasi. Ya, ini dibagi dengan 3 peran. Peran pertama adalah peran orang tua, peran yang kedua adalah peran dewasa, dan peran yang ketiga adalah peran anak. Ya, jadi apakah yang dimaksudkan dengan peran orang tua, peran dewasa, dan peran anak tadi? Ya, yang dimaksudkan seperti transaksi ya. Ketika kita berkomunikasi itu seperti transaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, yang dimaksudkan dengan peran orang tua, ketika orang tua berkomunikasi dengan menggunakan peran orang tua, dia berkomunikasi sebagai orang tua kepada anak, gitu ya. Jadi ada 2 hal ya di dalam peran orang tua. Yang pertama adalah controlling atau mengontrol anak, dan yang kedua adalah nurturing atau mengasuh anak. Itu peran orang tua secara umum ya, peran mengontrol dan peran mengasuh, seperti itu. Apakah yang mana yang baik, yang mana yang salah? Dua-duanya baik. Ya. Dan 2 peran itu harus ada pada orang tua, seperti itu. Nah, di dalam komunikasi,
ya, kita perlu menempatkan diri kepada peran yang tepat ketika berkomunikasi kita mengambil peran saya orang tua dan anak saya adalah anak. Ya. Salah satu contoh peran komunikasi yang baik saya bikin tes di sini, ketika kita berkomunikasi dengan tujuan menolong, menuntun atau mengasuh anak kita. Ya. Tetapi menjadi minus ketika kontrol kita menjadi berlebihan. Seperti yang tadi di awal saya kasih contoh komunikasi negatif, kita tidak lagi memberikan peluang untuk anak menyelesaikan masalahnya. Kita mengambil alih semuanya. Kontrol kita berlebihan. Atau kita terus menasehati, terus-menerus nasihat yang sama kepada anak kita. Itu bisa menjadi negatif. Ya. Nah, kemudian kalau peran dewasa itu seperti apa? Peran dewasa itu seperti orang dewasa berbicara dengan orang dewasa. Kalau tadi peran orang tua seperti orang tua berbicara kepada anak. Peran dewasa seperti dewasa dengan dewasa. Ya. Kita tahu ketika kita berbicara dengan orang dewasa, kita cenderung berdiskusi. Ya. Kita memberikan porsi yang sama kepada lawan bicara kita dalam hal menyampaikan pendapat, ya, memberikan masukan, atau mungkin berdebat atau berdiskusi. Itu peran dewasa. Ya. Jadi peran dewasa ini menjadi positif ketika kita berkomunikasi dengan anak. Kalau misalnya itu menjadi, karena itu menjadi hal yang objektif, kita tidak memihak dan kita bisa logis ketika kita memerankan peran dewasa dalam komunikasi kita dengan anak. Ya. Dan dengan peran dewasa, kita memberikan peluang untuk mendengarkan anak. Dan itu membuat kita bisa lebih peka dan merespon dengan positif kepada anak kita. Ya. Dan yang ketiga adalah peran anak. Peran anak itu antara anak dengan anak. Ya. Jadi perannya seperti apa? Tentu saja kalau anak dengan anak kan menyenangkan, kreatif, energik, ya, itu hal yang positif. Tetapi yang negatifnya, ketika peran ini dijalankan bisa jadi akan egois, ya, atau lebih emosional. Ya. Nah, saya coba jelaskan secara definisinya. Nah, terus bagaimana ini masuk di dalam komunikasi? Mungkin lebih cocok kalau saya kasih contoh. Ya. Jadi, peran orang tua itu lebih banyak kan menasehati atau mengontrol, seperti itu. Ya. Sementara peran dewasa lebih banyak berdiskusi. Dan peran anak lebih banyak bermain, ya, atau menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, komunikasi yang efektif ini tiga-tiganya harus ada. Ya. Bagaimana orang tua menempatkan diri sebagai perannya sebagai orang tua kepada anak. Ya. Dan bagaimana orang tua juga memberi peluang untuk berdiskusi dengan anak. Tetapi juga orang tua harus mau punya peran anak dengan anak-anak. Mau bermain bersama, mau bercanda, ya, mau maksudnya sama-sama ketawa, ya, sama-sama ngobrolin sesuatu yang sepertinya nggak penting gitu, tetapi menyenangkan. Ya. Jadi tiga peran ini harus ada di dalam komunikasi efektif dengan anak-anak kita. Coba kita bayangkan kalau di dalam komunikasi kita dengan anak cuma peran orang tua aja yang kita lakukan. Jadi setiap kita berhadapan dengan anak, kita pasti menasehati. Tiap kali berhadapan dengan anak, kita pasti tujuannya adalah menolong dia, menuntun dia, mengarahkan dia dengan kata-kata kita, dengan komunikasi kita. Ya, kalau itu terjadi, apa yang terjadi di dalam relasi itu menjadi sangat kaku. Ya. Nah, kalau misalnya peran anak aja yang terjadi, ya, kalau peran anak aja yang terjadi, itu jadi seperti relasi orang tua dan anak itu jadi nggak serius gitu. Ada orang tua yang bilang, kok anak saya nganggap saya seperti temen gitu ya. Dia kayaknya nggak respect sama saya kalau mau ngomong asal-asalan aja gitu ya. Karena lebih banyak peran anak yang dimainkan di dalam komunikasi ini. Ya. Nah itu dia ya. Jadi disitulah sebagai orang tua kita perlu memahami situasi yang tepat. Kapan waktunya kita memainkan peran orang tua, kapan waktunya peran dewasa, kapan waktunya peran anak. Contoh yang sederhana, waktu anaknya lagi bercanda, ya kan, dia lagi mau bercanda nih sama orang tuanya, sama papahnya. Ya. Nah terus si papanya langsung marah gitu. Kamu nggak ngerti kalau papa ini lagi kerja. Gitu.
dia langsung mengambil peran orang tua. Padahal yang dibutuhkan anak itu peran anak. Untuk bermain bersama, untuk bercanda, untuk nggak serius gitu kan. Tetapi si orang tua meresponnya dengan peran orang tua. Itu terjadi konflik atau kekecewaan dalam diri anak kalau itu terjadi. Ya. Atau yang contoh saya tadi. Ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua harus memainkan peran dewasa kepada anak remaja kita. Ya. Kita berdiskusi. Kenapa dia setuju, kenapa dia tidak setuju seperti itu. Ya. Nah, saya harap ini cukup jelas apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, ketika peran-peran ini dijalankan, prinsip komunikasi yang 3 tadi kita pelajari, tripartit, kemudian prinsip dialogis dan efektivitas dalam komunikasi dijalankan, maka akan terlihat pola asuh di dalam keluarga itu seperti apa lewat cara berkomunikasi dan strategi komunikasi yang dipilih oleh orang tua. Ya. Nah, ketika pola asuh itu terbentuk, maka akan membentuk satu sistem keluarga. Ya. Untuk lebih jelasnya ini, ya, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah ikut ya seminar tentang pola asuh. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ada 4 jenis pola asuh, Bapak Ibu. Ya, pola asuh pertama yang disebut authoritarian parenting, ya, pola asuh authoritarian, ya. Seperti apa? Itu pola asuh yang fokus kepada kepatuhan, hukuman, dan disiplin, ya. Jadi istilahnya orang tua militer, gitu ya. Jadi pokoknya anak-anak harus mengikuti apa yang dibuat oleh aturan, seperti itu, ya. Nah, pola asuh ini yang lebih mengedepankan disiplin dibandingkan kasih. Ya. Jadi mengedepankan tuntutan dibanding penerimaan, seperti itu. Ya. Nah, pola komunikasi seperti apa yang banyak terjadi pada pola asuh orang tua yang seperti ini? Ini adalah pola asuh monolog tadi. Ya. I and I atau I and it. Kemudian banyak memainkan peran orang tua. Ya, di mana anak harus nurut, anak harus ikut, anak nggak boleh bicara, ya, anak nggak boleh mengungkapkan pendapatnya. Ini pola asuh authoritarian. Ya. Dan kalau misalnya ini terus-menerus terjadi pada seorang anak, bisa jadi anak ini ada 2 hal. Ya. Yang pertama, dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri dan merasa selalu gagal. Karena dia merasa dia tidak pernah cukup baik di mata orang tuanya. Ya. Karena dia merasa apa yang dia katakan itu tidak berarti bagi orang tuanya. Atau yang kedua, dia akan memberontak. Ya. Karena dia merasa dia tidak sanggup lagi untuk bertahan di dalam posisinya. Ya. Sebagai anak yang harus selalu ikut tanpa punya peluang untuk dia menyampaikan pikiran dan perasaannya. Itu dia ya. Kemudian pola asuh yang kedua, ini adalah pola asuh permisif. Kalau di sini kebalikannya, ya, lebih banyak penerimaan, sangat kecil di dalam disiplin atau tuntutan. Tidak mempedulikan aturan. Nah, kita bisa bilang namanya juga anak-anak, biar aja mereka mau gimana gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam bentuk komunikasi dialog yang palsu. Ya. Seolah-olah dia berdialog dengan anaknya, tapi dengan dirinya sendiri, kayak gitu ya. Dan memainkan banyak peran anak. Ya. Ini permissive parenting. Ya. Anak-anak yang seperti ini akan menjadi anak-anak yang manja. Ya. Anak-anak yang mungkin bisa liar, mungkin bisa semaunya gitu ya nantinya ya. Kemudian yang ketiga, waktu saya sudah habis, ini pola asuh yang dimana orang tua tidak terlibat, tidak ada aturan, tidak ada disiplin, tidak ada tuntutan, tapi juga tidak ada penerimaan. Ya, kalaupun ada sedikit sekali dia mengasuh dan memperhatikan. Di sini tentu saja tidak terjadi komunikasi antara anak dengan orang tua. Dan pola asuh yang tepat adalah autoritatif, di mana tercipta hubungan yang positif, komunikasi yang positif, tetapi aturan juga ditegakkan.
Anak melakukan aturan bukan karena takut kepada orang tuanya, bukan karena takut dihukum, ya, tetapi karena dia tahu aturan itu menolong dia menjadi lebih baik. Ya. Ini dia yang pola asuh yang baik, ya, di mana komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dialogis dan orang tua pandai memainkan peran yang tepat pada situasi anak. Apakah sebagai peran orang tua, peran dewasa, atau peran anak? Dia bisa menempatkan diri dalam berkomunikasi dengan situasi, melihat situasi dan posisi anak secara tepat. Ya. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25, 27 dan 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini saya bold kata-kata untuk membangun. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, sebetulnya kita membangun satu pribadi dengan anak-anak kita. Kita seperti membangun rumah. Kita harus meletakkan dasar yang tepat untuk anak kita. Kita perlu mendampingi anak-anak untuk bisa terbangun bangunan pribadi anak-anak kita. Orang tua tidak selalu sempurna, Bapak Ibu. Kita bisa marah, kita bisa kecewa dengan anak kita, ya. Kita bisa kehilangan kendali, ya kan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Ingat, komunikasi kita ini 3 arah bersama dengan Allah, ya, bersama dengan Tuhan. Itu yang menolong kita untuk bisa mengendalikan, untuk kita bisa tetap kepada tujuan ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, saya sudah selesaikan semua materi, kiranya dapat dimengerti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Mungkin saya coba menyimpulkan ada 3 pertanyaan yang nanti bisa dibahas di dalam kelompok. Yang pertama, bagaimana komunikasi kita selama ini di dalam keluarga? Ya. Komunikasi saya dengan pasangan mungkin bisa dibahas nanti, atau komunikasi saya dengan anak-anak. Lalu dari yang kedua, dari pelajaran yang tadi kita pelajari, apa insight-nya? Apa yang saya dapatkan di dalam diri saya? Kemudian yang ketiga, bagaimana mempraktekkan cara komunikasi yang tepat untuk saya menjadi lebih baik dengan anak-anak saya. Saya tidak lagi mengulang yang salah, ya, tapi saya menjadi lebih baik. Ya. Iya, kita akan tutup di dalam doa sebelum masuk ke dalam breakout room. Nah, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Walaupun waktu kami tidak banyak, tapi kami percaya Tuhan menuntun kami untuk mengerti kalau Tuhan mempercayakan anak-anak kami supaya kami bisa membangun mereka sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Untuk mereka boleh belajar dari gambaran diri kami sendiri, Tuhan. Untuk mereka boleh belajar tentang Tuhan dari relasi kami sendiri dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa belajar tentang apa yang kami lakukan dan siapa kami, dan kami bisa menjadi lebih baik kemudian. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan host untuk langsung.